buat Ibu Heriani dan Ibu Eka Putri Tami, dan mudah-mudahan nanti akan menular semangatnya untuk ibu yang lain yang belum mencicipi apa sih itu pendidikan guru penggerak. Nanti akan ada masanya, akan menikmati manis, pahit, asam ya, dari program guru penggerak yang tentunya mungkin manfaatnya tidak saat ini, tidak untuk 2-3 tahun ke depan, tapi ke selanjutnya ya, manfaatnya akan jangka panjang. Karena pendidikan guru penggerak itu seperti pendidikan psikologi tadi, dia tidak mempelajari kurikulum, dia membuat menyadarkan diri sendiri dulu bagaimana seorang guru yang baik, bagaimana melayani siswa atau peserta didik. Ya, baik, demikian saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada visi. Terima kasih kepada Ibu Emil atas sambutannya. Sesi selanjutnya akan kami serahkan kepada Ibu Heriani dan Ibu Eka Putri untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat kepada Ibu Heriani dan Ibu Eka Putri kami Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai saya akan membacakan sedikit pantun yang saya buat mungkin mendadak, kalau tidak nyambung disambung-sambungin saja ya. Di Pangkal Pinang ada pangkal galang. Jangan lupa membeli sepatu. Mari semua jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan desiminasi budaya positif aksi nyata saya pada modul 1 ya. Baiklah, yang pertama, budaya positif. Di dalam budaya positif ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut William, yang pertama itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi guru yang mengontrol murid. Dan terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian untuk mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol dari Stephen, stimulus responnya ada realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, dan setiap orang dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Kemudian dengan adanya cara ini maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan sehingga fokus pada memotivasi refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat ajar. Jadi dalam prosesnya anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu, anak juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berempati terhadap berbagai hal yang telah dilakukannya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah
dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Dalam motivasi internal, ya, dalam teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ada pengaruh jarak jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaannya mendapat hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir kreativitas serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa saya nantinya, ya, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Menawarkan, bukan memaksa. 4. Restitusi diri adalah cara terbaik. 5. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. 6. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7. Berfokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Berfokus pada solusi. 9. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama ada penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada bertahan hidup, ada kebebasan dan kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, 5 posisi kontrol kita yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi seorang teman, menjadi pemantau dan manajer. Kalau kita mungkin kita sudah sering merasakan kita di bagian yang mana, mungkin di bagian penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Namun itu termasuk yang kontrol negatif, ya. Kita bisa merubahnya menjadi kontrol yang positif, yaitu menjadi seorang manajer. Segitiga restitusi. Nah, di dalam penyelesaian sebuah permasalahan kita dapat menggunakan segitiga restitusi, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan
gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu seperti tadi yang saya katakan, menstabilkan identitas. Guru bisa menggunakan bahasa-bahasa yang seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Terus kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau yang salah, tetapi kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kita bisa menggunakan, ya sudah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Seperti itu ya kata-kata yang saya gunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, atau love, atau belonging, fun, atau survival. Validasi kebutuhan, guru bisa mengatakan, ya kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih dari ini. Nah, kemudian bisa juga guru mengatakan, ayo nak, kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, selain itu banyak lagi kata-kata yang bisa kita pilih dalam validasi kebutuhan ya. Menanyakan keyakinan itu tujuannya anak melihat kesalahan di dalam dirinya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa menggunakan kata-kata, apa nilai yang kita percaya di kelas. Nah, sebelum dari segitiga restitusi tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu kita menanyakan ke siswa, apakah kalian sudah paham, kalian sudah yakin dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke, itu saja pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Bagi guru-guru yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, Bapak Ibu, setelah mendengarkan penjelasan mengenai budaya positif tadi, pasti merasa bosan ya, ngantuk ya? Ada baiknya kita lakukan ice breaking dulu. Bapak Ibu, kita ice breakingnya lagu tangan diputar-putar. Ikuti gerakan di depan. Cepat di hati. Pamen dia.
Izin saya mau bertanya Bu. Ya, silakan Mary. Ya, tadi ada saya membaca di situ berdasarkan teori kontrol ya, bagaimana kita tujuannya adalah memunculkan motivasi intrinsik dari anak itu sendiri. Ini yang mau saya soroti pada dasarnya sebelum kita ke budaya positif, disiplin positif dan segala macam. Nyatanya motivasi belajar anak itu sangat-sangat minim. Dia ke sekolah itu ya kalau ditanya ya apa, dia bingung. Sekedar untuk datang ke sekolah, menghabiskan waktu, dan karena orang tua biar dapat uang jajan. Gimana sih kita sebagai guru di masa ini ya, yang banyak sekali tantangannya? Yang paling sulit menurut saya bagaimana caranya kita untuk memunculkan motivasi intrinsik itu, gimana sih caranya? Nah itu yang mau saya tanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary. Lagi Bapak Ibu kita dulukan pertanyaannya dulu. Silakan Ibu Hanya Nurlela. Yang ditanyakan tadi ada kebijakan kelas. Ya. Pada pokoknya adalah sebagai guru bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam, ada salah satu kewajiban sebagai seorang muslimah yaitu menuntut Arab. Salah satunya adalah penggunaan jilbab. Di antara anak-anak di kelas itu ada yang pakai ciput daruman, ada yang tidak. Jadi masih ada terlihat auratnya. Bagaimana caranya saya agar keinginan sebagai seorang guru agama menerapkan tentang pendidikan agama Islam itu kepada anak diawali dengan berbusana yang rapi dan sesuai dengan aturan Islam. Salah satunya adalah sebaiknya peserta didik putri itu menggunakan mohon pencerahan dari penyaji untuk memberikan bagaimana keyakinan itu, keyakinan kelas itu bisa dilakukan anak tidak terpaksa, tetapi secara bertahap pembiasaan tanpa paksaan. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Selanjutnya silakan Ibu Dila dulu ya Bu Ana. Baiklah, terima kasih Bu Haryani dan Bu Eka kami atas kesempatannya untuk segitiga institusi. Selaku guru BK, kita biasanya dihadapkan dengan masalah siswa. Di layanan konseling, biasanya kita sudah menerapkan segitiga institusi. Tetapi ada suatu waktu yang sudah kita lakukan, misalnya kolaborasi dengan guru mapes, wali kelas, guru BK, wakil kesiswaan maupun kepala sekolah. Namun setelah dilakukan segitiga institusi, masih ada kendala yang kita hadapi. Dan titiknya udah titik kita tidak bisa melakukan hal lebih. Menurut Bu Eka dan Bu Haryani selaku guru BK, hal apa yang bisa kita lakukan jika masalah siswa itu tidak bisa kita tuntaskan atau kita selesaikan atau belum dapat solusinya? Itu saja. Saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Dila. Selanjutnya Bu Ana, silakan Bu Ana. Terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas kan sebenarnya kalau kita di guru kan sudah biasa kita lakukan mungkin ya. Mungkin sekarang saja yang baru digembor-gemborkan sehingga menjadi hal yang baru gitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan menurut Anda, menurut Ibu penyaji nih, keyakinan kelas itu bisa terlaksana kan dari 30, kalau saya mengajar berarti kita 36 siswa. Menurut kamu berapa persen kira-kira bisa menjadi keyakinan kelas itu berhasil? Karena ada beberapa keyakinan kelas yang kita kan guru tuh biasanya mengecam ya, memberikan label kepada ini kelasnya buruk, nah ini kelasnya nakal, ini kelasnya suka bolos, ini kelasnya nggak suka belajar Bu, sukanya dispensasi terus. Nah kita kan nggak tahu nih, setiap guru berbeda-beda untuk melakukan keyakinan kelasnya. Nah menurut Ibu berapa persenkah yang harus kita lihat, atau kita lihat dari sisi yang bagaimana anak itu melakukan keyakinan kelas, ada perubahan dalam kelasnya? Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Ada lagi dari bapak-bapak, boleh? Ya silakan Pak Rama. Baiklah, kepada Ibu penyaji saya akan melanjutkan sebuah pertanyaan berkaitan dengan materi yang disebutkan. Untuk segitiga institusi ini, apakah ini hanya berlaku untuk dalam circle
bimbingan dan konseling saja, atau bisa kami terapkan juga di lingkungan PJOK. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan saat ini beberapa materi itu di webinar atau di platform manapun itu, ketika melaksanakan webinar itu cenderung memberikan materi yang hanya berlaku terkait pembelajaran di dalam kelas. Nah, sementara kami pembelajaran yang ada di lapangan ini tentu punya karakter pembelajaran berbeda. Nah, yang saya nyatakan, apakah ini bisa kami terapkan di pembelajaran kami yang PJOK di lapangan ini, atau punya metode yang lain khusus PJOK? Baik, terima kasih Pak Rahman. Jadi Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Atau kita cukupkan dulu, kita jawab pertanyaannya dulu ya. Baiklah, Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bu Mary, teori kontrol tujuannya untuk memunculkan motivasi intrinsik. Motivasi belajar anak yang sangat minim, motivasi belajar di sekolah anak-anak pun masih bingung. Motivasi lebih banyak dari berdasarkan eksternalnya, yaitu pertama karena uang jajan, juga karena dorongan orang tua. Nah, bagaimana cara memotivasi intrinsik? Kepada Ibu Eka, silahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Miss sebagai moderator. Bu Mary, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tangkap bahwa sekarang sangat susah ya untuk bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri siswa itu sendiri. Karena siswa kita ini cenderung dari sekian ribu banyak ini justru 80%-nya ada beberapa yang memiliki minat belajar yang rendah, lalu kurangnya semangat belajar. Nah, bagaimana itu bisa kita munculkan motivasi intrinsiknya? Nah, itulah Bapak Ibu yang harus menjadi PR kita sebagai seorang guru, di mana untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini kita perlu untuk menguatkan keyakinan kelas kita yang pertama. Lalu kita harus menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang kurang dari diri anak itu sendiri, sehingga memiliki minat belajar yang rendah, semangat belajar yang kurang. Itulah kebutuhan dasar apa yang harus kita penuhi, mereka penuhi. Di situ kita harus menganalisis dan mengidentifikasi, oh ternyata anak ini di rumah kurang kasih sayang, oh ternyata anak ini di rumah kurang kebebasan, atau kebutuhan dasar yang lainnya. Nah, itu pertama-tama yang harus kita ketahui dulu apa kebutuhan dasarnya, lalu kita kuatkan pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang seperti apa yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa itu, seperti bagaimana kita menguatkan semangat belajar mereka, bagaimana kita dapat menumbuhkan motivasi mereka untuk lebih semangat dalam belajar. Nah, kalau dari saya mungkin seperti itu. Yang pertama, kebutuhan dasar apa yang harus dianalisis atau diidentifikasi, lalu keyakinan kelasnya harus dikuatkan, seperti itu. Mungkin dari jawaban saya. baiklah, saya menambahkan ya, untuk dari pertanyaan Bu Mary, bagaimana kita memunculkan motivasi dalam diri anak. Memang tugas kita sebagai guru, kita harus tahu dulu keadaan siswa itu bagaimana, apa sih yang memotivasi dia masuk ke SMA ini, ke sekolah ini, itu dulu yang harus kita ketahui. Kalau memang dia masuk ke SMA ini karena paksa atau orang tuanya, pasti tidak punya keinginan dia untuk bersekolah, tidak semangat untuk belajar. Nah, dari kita mengetahui yang benar disampaikan oleh Ibu Eka, kita harus mengetahui kebutuhan dasarnya dulu. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar, maka kita akan tahu apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru. Nah, contoh misalnya kayak gini, anak itu malas nih datang ke sekolah, mungkin karena gurunya tidak memberikan semangat dalam belajar, gurunya datang dengan marah-marah, tidak menyenangkan. Memang mungkin awalnya datang dari luar dulu, semangatnya dari guru, tetapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan dia menjadi timbul motivasi dalam dirinya. Seperti itu Bu Mary. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya. Bagaimana Bu Mary? Bagus. Maka sudah puas Ibu Mary atas jawaban dari Ibu Eka sama Bu Heriani. Lanjut untuk pertanyaan kedua dari Ibu Nurlela. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sebagai guru pendidikan agama Islam, kewajiban seorang muslimah adalah menggunakan jilbab sesuai syariatnya, yaitu menggunakan kiput agar rambut ataupun auratnya tidak kelihatan. Nah, bagaimana menerapkan dalam pembelajaran agama sehingga aturan berbusana untuk muslim bisa dilaksanakan sehingga anak-anak sudah tahap di pembiasaan dan tanpa paksaan.
silakan menjawab. Baiklah, saya mencoba menjawab Bunda. Pertanyaan dari Bunda, bagaimana sih memunculkan niatan anak itu sendiri dalam menggunakan ciput ya? Mungkin kita harus tahu dulu alasannya mengapa dia tidak menggunakan ciput. Kedua, kita harus memberikan sosialisasi penggunaan ciput itu, apa tujuannya, apa manfaatnya, kayak gitu kan. Nah, setelah kita melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada anak, oh fungsi ciput ini begini loh. Kemudian kita membuat kesepakatan kelas. Memang kesepakatan kelas itu loh. Kemudian kita membuat kesepakatan kelas. Memang kesepakatan kelas itu muncul lagi dari anak masing-masing kayak gitu. Kalau memang dari merekanya sudah paham dan sudah membuat keyakinan kelas, insya Allah mereka akan menggunakan ciput untuk pelajaran agama seperti itu juga. Terima kasih. Saya tambahkan ya Bun, betul itu keyakinan kelas yang sangat positif ya Bun ya, menggunakan ciput untuk siswa yang perempuan. Nah itu tentu ada muncul kontroversial pasti. Kemarin juga saya sempat nanti pakai ciput ya, nanti ada peraturan tata tertib loh untuk pakai ciput. Loh Bu, kenapa pakai ciput? Bu panas, Bu gerah dan lain sebagainya. Namun itu bagaimana kita untuk memunculkan kebiasaan, yang pertama kembali lagi kepada keyakinan kelasnya tadi Bu. Jadi keyakinan kelasnya harus berupa kata-kata yang positif. Jadi misalkan Bunda bikin, ayo pakai ciput, kalau pakai ciput kelihatan cantik loh. Nah itu kan akan memunculkan stimulus yang positif pada diri mereka. Ketika mereka membaca stimulus atau keyakinan tersebut, mereka akan merespon ketika mereka membaca stimulus itu, pakai ciput akan jadi cantik loh. Nah itu sedikit demi sedikit akan membuat mereka terbiasa menggunakan ciput, atau menggunakan ciput akan terlihat lebih soleha atau gimana. Nah, jadi kata-kata yang lebih positif itu mungkin akan memberikan dampak yang positif juga, sehingga mereka dapat lebih terbiasa menggunakan ciput. Mungkin lebih seperti itu Bun. Tambahan sedikit Bunda, kalau untuk keyakinan kelas juga bisa kita buat catatan di kelas untuk selalu mengingatkan mereka mengenai keyakinan kelas yang sudah ada di kelas. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Nur Fadilah, segitiga di restitusi dihadapkan dengan masalah-masalah siswa ketika bersama Nur Fadilah sebagai seorang guru BK. Kemudian sudah dilakukan segitiga restitusi dan sudah berkali-kali, namun tidak ada perubahan. Hal apa yang bisa dilakukan jika sudah dilakukan segitiga restitusi namun belum berhasil? Oke, menjawab pertanyaan dari Bu Nur Fadilah yang juga rekan saya sebagai guru BK, itu tentu selalu kita temukan ya Bu Dila, ketika ada permasalahan yang sudah kita lakukan pakai segitiga restitusi, namun tidak ada perubahan yang ditimbulkan oleh siswa itu sendiri. Nah, yang pertama, tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada karakteristik permasalahan yang tentunya harus menggunakan segitiga restitusi. Misalkan permasalahan yang ringan-ringan saja, kayak misalkan di kelas ada siswa yang ribut misalkan, atau di kelas ada siswa yang melanggar keyakinan kelas. Nah itu bisa kita lakukan menggunakan segitiga restitusi. Namun kita sebagai guru BK itu mungkin permasalahannya lebih dari itu. Siswa yang terlambat berulang kali, mungkin terlambat 1 kali, 2 kali kita menggunakan segitiga restitusi, dia bisa berubah. Namun mengulanginya lagi, nah itu tidak bisa lagi kita menggunakan segitiga restitusi. Itu harus menggunakan teknik dan metode yang lainnya. Jadi menjawab dengan pertanyaan Pak Rama juga bahwa karakteristik permasalahan untuk digunakan melalui segitiga restitusi itu juga harus disesuaikan dengan permasalahannya. Jadi kondisional, tidak semua permasalahan misalkan yang berat, siswa bolos itu tidak bisa digunakan pakai segitiga restitusi. Siswa tidak masuk berulang kali, alfa 2 minggu segala macam itu tidak bisa digunakan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ya permasalahan ringan tentang keyakinan kelas yang dia langgar, atau sesama teman kelas ribut, atau menyinggung guru dan lain sebagainya. Nah, guru bisa memanggil siswa itu sendiri, tidak harus melalui guru BK. Nah, untuk guru BK permasalahannya yang lebih berat, misalkan berulang kali. Nah, itu mungkin dari saya, tambahan mungkin dari Ibu Heri ini. Ya, mungkin tambahan sedikit ya Ibu Dila, ya, untuk penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi memang benar yang dikatakan oleh Bu Eka bahwa tidak semua masalah bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, setelah kita melakukan
restitusi sudah dilakukan berulang-ulang. Ada tahapannya, kemudian ada tinjauan yang dilakukan oleh kita sebagai guru untuk melihat permasalahannya di situ ya. Di situ ada 9 langkah ya yang bisa kita lakukan. Yang satu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan ya. Di situ yang kedua ada menentukan siapa yang terlibat ya yang bisa kita lakukan. Yang satu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan ya. Di situ yang kedua ada menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan pada situasi. Kemudian ada yang namanya pengujian benar dan salahnya. Nah, di situ ada uji legal ya, ada uji regulasi, ada uji intuisi dan uji publikasi ya, maupun uji yang lainnya yang bisa kita lakukan. Nah, setelah kita melihat, kita menguji ya, kita memantau, barulah kita, kalau memang masih tetap tidak bisa dilakukan, kita menggunakan metode yang terakhir dari pengujian itu. Apakah itu bisa melalui pemantauan dari norma sosialnya kayak gitu, dari pantauan hukumannya seperti itu ya. Jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin kita juga di BK, walaupun kita baru mengenal nih segitiga restitusi, padahal kita sudah biasa menggunakan segitiga itu ya, mungkin dalam kemasan yang berbeda. Di dalam BK itu ada metode ya, teknik-teknik yang lain yang bisa kita gunakan. Seperti itu, Bu Lila. Terima kasih Bu Eka ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ama. Oh, dari Ibu Ana dulu. Keyakinan kelas menurut Bu Heriani dan Ibu Eka, keyakinan kelas bisa terlaksana berhasil berapa persen kan keberhasilan ketika menerapkan keyakinan kelas dan mengalami perubahan yang seperti apa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ana ya. Jika kita mengukurnya dengan seberapa persen, menurut saya sedikit demi sedikit itu akan tercapai 100%. Namun ada prosesnya. Mungkin di dalam mewujudkan proses menuju 100% itu ada banyak sekali kendala. Ada yang melanggar keyakinan kelas, ada yang tidak sepakat dengan keyakinan kelas, lalu ada yang tiba-tiba merubah keyakinan kelas. Nah, itu pasti ada. Namun untuk keyakinan kelas sendiri, menurut saya itu akan menjadi sebuah batu loncatan untuk kita bagaimana anak itu dapat disiplin gitu dalam mematuhi keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat. Karena keyakinan itu kan adalah kesepakatan bersama ya, kesepakatan bersama yang sudah disepakati oleh guru dan siswa. Jadi otomatis mereka, apalagi siswa SMA itu sudah harus bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka sepakati, apa yang sudah mereka buat, dan apa yang semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi jika ditanya seberapa persen untuk berhasil, sedikit demi sedikit mungkin akan 100% berhasil, namun akan butuh pembiasaan untuk menuju 100% tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Tambahan sedikit Bu Ana, keyakinan kelas yang kita ketahui adalah keyakinan yang dibuat oleh siswa itu sendiri, bukan kita yang menentukan seperti peraturan. Jadi kalau keyakinan yang dibuat itu dari kita, ya dari anak-anak maksudnya, dari peserta didik, mereka yang memunculkan, mungkin tidak cepat hal itu berhasil. Prosesnya mungkin akan panjang, tapi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu akan menjadi kebiasaan yang selalu mereka ingat. Ketika mereka melakukan kesalahan, yang melanggar keyakinan kelasnya, mereka akan ingat, oh ternyata keyakinan kelas saya ini loh. Mungkin sekali dia ngelakuin, kemudian dia ingat lagi, dia akan berusaha untuk merubah itu, tidak melanggar lagi keyakinan kelas. Makanya ketika kita membuat keyakinan kelas, itu bukan hanya keyakinan saja yang kita sampaikan, tetapi bisa kita buat poster, kita tempelkan di kelas, atau kita setiap kali pembelajaran bisa kita ulang, nah keyakinan kelas kita apa loh? Apa? Jadi anak menyebutkan kembali keyakinan kelas agar mereka ingat apa keyakinan kelas yang mereka buat di kelas pada pelajaran Bu Ana. Begitu Bu Ana. Terima kasih. Baik. Apakah Ibu Ana sudah puas?
Oke, baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Pak Rama. Untuk segitiga restitusi, apakah hanya berlaku untuk guru BK saja atau bisa berlaku untuk sampel PJOK? Nah, sedangkan selama pelatihan cenderung lebih banyak diberikan pembelajaran, bukan materi seperti segitiga restitusi. Nah, boleh ya, silakan. Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Rama. Segitiga restitusi seperti yang Silakan. baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Rama. Segitiga restitusi seperti yang sudah dijelaskan bukan hanya untuk kalangan BK saja. Mungkin kalau di BK itu sudah biasa menggunakan dengan nama yang berbeda seperti itu. Cuman tahapannya hampir sama dengan segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan bahwa guru mapel pun bisa menyelesaikan permasalahan anak. Nah, caranya bagaimana dengan menggunakan segitiga restitusi dengan tahap-tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Itulah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh guru. Ya, jadi seluruh guru mata pelajaran boleh menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah, mungkin kalau kami guru BK sebagai guru BK, segitiga restitusi sudah kami gunakan, tetapi kami tambah lagi dengan teknik yang ada di dalam bimbingan konseling. Seperti itu, Pak Rama. Terima kasih. Sedikit tambahan dari Bu Yani tadi, betul ya, saya sepakat dengan jawaban dari Bu Yani. Sebetulnya BK dan PJOK itu kan saling berkesinambungan ya. Iya. Selama pelatihan pun BK dan PJOK itu selalu disandingkan dan harus selalu berkolaborasi. Dan tentunya ketika BK sudah melakukan restitusi, segitiga restitusi, apakah PJOK juga bisa? Bisa, tapi disesuaikan dengan permasalahannya. Apakah permasalahan di lapangan itu bisa diselesaikan dengan restitusi? Bisa, tapi kembali lagi disesuaikan dengan permasalahan apa. Misalkan di lapangan cenderung apa ya, karena biasanya permasalahan di lapangan? Kalau terkait dengan ini ya, biasanya kalau di lapangan itu kurang tertib siswa, Ya. karena situasi panas dan sebagainya lah, kita maklum ya, dengan kondisi cuaca yang berbeda. Namun ketika di lapangan itu biasanya kita juga sebagai guru olahraga harus memiliki trik yang cerdik bagaimana anak-anak tersebut tetap fokus ke pembelajaran dengan cuaca yang demikian. Seperti itu. Jadi permasalahannya itu tetap klasik sih sebenarnya ya, karena berkaitan dengan cuaca, sehingga konsentrasi itu anak-anak kadang-kadang sedikit buyar ketika di lapangan. Jadi beberapa sering berkeluh kesah dan sebagainya, sehingga permasalahannya itu terkadang siswa itu kurang tertib dalam pembelajaran, kurang maksimal melakukan gerakan. Betul, itu bisa kurang tertib juga bisa dibuat sebagai suatu keyakinan kelas kan? Ya. Nah, ketika mereka melanggar ketertiban atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, itu bisa dilakukan segitiga restitusi. Misalkan permasalahan-permasalahan di lapangan seperti itu bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Jadi seperti itu, Bumi, pertanyaan jawaban dari kami. Oke, baik. Apakah Pak Rama sudah puas atau perlu ditambahkan lagi, Ibu Haryani? Sudah, Pak Rama? Sudah. Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin bertanya sebelum kita tutup presentasi kita hari ini? Sudah puas. Sudah puas. Sudah puas. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu Bapak Ibu, selesai sudah acara kita hari ini mendefinisikan modul budaya positif dari Ibu Eka dan Ibu Haryani. Izin kami menutup acara hari ini. Kita buka dengan pantun, kita tutup dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Baik. Bunga melati di pekarangan. Tumbuh cepat, segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Masih ada. Oke. Dari Irian banyak cendrawasih. Roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga besok berjumpa lagi. Terakhir Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Ya. Karena Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan dari rekan kita Ibu Haryani dan Ibu Eka Putri kami, semoga dari hasil diseminasi ini memberikan kebaikan kita semua dan hidup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa, baik.
selesai, rela kita tutup kegiatan ini dengan membaca bacaan hamdalah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, selamat masuk. Duduk, Kak. Nah, ada apa, Ra? Ke BK? Tadi saya disuruh sama ibu karena saya terlambat untuk ngusir. Datang terlambat hari ini. Pukul berapa datang? 7. Kira-kira sudah berapa kali Ara datang terlambat? 4 kali minggu. 4 kali. Wajar lah ya, setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi hari ini Ara telat. Pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya mengapa terlambat hari ini? Karena main game sampai larut malam. Wah, sampai larut malam. Main game apa biasanya? Ya, Mobile Legends kalau nggak Free Fire. Mobile Legend ya. Ara, setiap orang juga butuh kata anak zaman sekarang healing ya, mungkin ya. Healingnya itu bermain game. Boleh bermain game, ibu juga suka bermain game. Tapi kita harus bisa membagi waktu di mana kapan kita bermain game, kapan kita belajar ya. Jangan sampai itu mengganggu kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Nah, kira-kira menurut Ara nih, apa yang dilakukan Ara ini benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Apa salahnya? Karena main game sampai larut malam sehingga dia balik ke sekolah. Ara menyadari itu ya. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira nih, Ara sudah tahu belum keyakinan kelas kita? Sudah apa kira-kira keyakinan kelas kita yang Ara langgar? Disiplin, terlambat datang ke sekolah. Disiplin ya. Jadi kalau Ara terlambat datang ke sekolah itu akan merugikan Ara. Salah satunya ini Ara tidak dapat pelajaran di pagi hari. Ara harus ke BK dulu menemui ibu ya. Jadi usahakan Ara tidak terlambat lagi. Nah, setelah ini apa yang akan Ara lakukan? Tidur lebih cepat dan tidak bermain game sampai larut malam. Iya. Jadi Ara tidur lebih cepat agar tidak terlambat lagi ya. Kira-kira bisa nggak Ara melakukannya? Bisa, Bu. Saya, jadi kita harus berubah ke arah yang lebih positif lagi. Baiklah Ara, Ibu harap Ara nanti tidak datang terlambat lagi ya. Ini yang terakhir ya. Nah, sekarang Ara kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Makasih. Ya, kembali ke kelas. Minta maaf ya sama gurunya ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih kepada Bu Guru karena sudah memberikan solusi kepada saya dan saya akan berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan tidur lebih awal. Ibu, Iya, silakan masukkan. Silakan duduk. Duduk sini. ya, Baik Ken, apa kabar Ken? aku Ken tahu nggak kenapa ibu panggil ke BK? tahu Bu, jadi bentak teman. Oh tadi bentak teman. Iya. Iya, tadi ibu dapat laporan dari guru kesenian katanya Ken membentak si Alpa ya. Iya. Kalau ibu boleh tahu, kenapa sih Ken membentak si Alpa? Pasti ada alasan. Tadi soalnya kan lagi fokus belajar, dia berisik Bu. Jadi ada gua masih berisik. Wajar ya. Nah, Iya. setiap orang juga akan melakukan hal yang sama. Ibu juga akan marah kalau ibu lagi belajar diganggu ya Ya. sama teman.
Di sini Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya, tapi kita mencari solusi untuk mengentaskan permasalahan Ken. Nah Ken, menurut Ken apa yang dilakukan ini benar atau salah? Salah. Bertentangan nggak dengan keyakinan kelas kita? Jangan. Bertentangan ya. Apa sih kesalahan yang menurut Ken yang bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Mengganggu ketertiban kelas. Mengganggu ketertiban kelas ya. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati. Walaupun Ken merasa terganggu, seharusnya Ken bisa bicarakan dengan baik-baik. Ken kasih tahu baik-baik temannya ya, tanpa harus membentak. Ya. Nah, setelah ini kira-kira apa nih yang harus Ken lakukan untuk kedepannya? Bisa Bu, dan kalau ada yang ikut mungkin bakal akan lebih baik. Iya. Ibu rasa Ken sudah mengerti ya, dan sudah tahu dengan keyakinan kelas kita ya. Semoga hal ini tidak terulang lagi dan keadaan kelas menjadi nyaman lagi. Jadi Ken lebih nyaman dalam belajar ya. Ya, baiklah. Sekarang Ken minta maaf nanti sama si Alfa ya. Kembali ke kelas dan belajar kembali ya. Ya. Oke. Siap Bu. Iya. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan solusi kepada permasalahan saya. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih.